Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 678. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi melihat ke arah belakangnya, dan dia telah menemukan bahwa tubuh dari seorang Soyen kini telah berubah bentuk karena Soyen menggunakan mode iblis miliknya. Hal ini telah membuat manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja mengatakan, kekuatan macam apa ini? Soyen pun melihat pada manusia api reinkarnasi dan kemudian dia berkata, "Senior, ayo kita lakukan dan kita tidak perlu buang-buang waktu di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat manusia api reinkarnasi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun dia masih belum percaya bahwa sebenarnya Soyen memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak terduga. Detik berikutnya, manusia api reinkarnasi pada saat ini segera mengatakan, kekuatan reinkarnasi surga. Keluarlah 6 budak api naga. Tidak butuh waktu yang lama, fluktuasi energi yang berwarna oranye dan emas menyebar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian itu berubah menjadi 6 naga yang berwarna oranye emas dengan kekuatan panas yang tersebar dari dalam tubuhnya. Manusia api reinkarnasi kini telah langsung melambaikan tangannya. Dan kemudian 6 naga api itu pun semuanya telah meluncur untuk memberikan serangan kepada dewa jahat. Melihat hal seperti ini membuat sang dewa jahat tiba-tiba saja juga membentuk segel di telapak tangannya. Fluktuasi energi ini telah langsung masuk ke dalam pusaran yang berada di atasnya. Dan kemudian hal ini dilakukan sambil mengatakan, kekuatan mulut kotor, robek naga-naga itu. Detik berikutnya, pusaran yang seperti mulut raksasa tersebut ini telah kembali mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Dan kemudian hal seperti itu bertabrakan dengan 6 naga yang akhirnya menimbulkan gelombang ledakan yang sangat mengerikan di dalam tempat ini. Keduanya masih saling bertabrakan satu sama lain dan belum ada yang menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Soyen melihat bahwa kedua serangan tersebut telah menemui jalan buntu. Dia langsung tersenyum sambil mengatakan, kekuatan iblis, saatnya kau tunjukkan aksimu. Detik berikutnya, Soyen pun melambaikan tangan dan kemudian kekuatan iblis langsung berubah menjadi raksasa iblis yang juga melesat untuk memberikan bantuan kepada 6 naga. Hal ini telah menimbulkan tekanan yang luar biasa kepada tubuh dari dewa jahat dan dia seolah-olah tidak akan pernah bisa mampu bertahan lebih lama menghadapi 2 serangan gabungan dari raksasa iblis dan juga naga-naga api tersebut. Raut wajah dari dewa jahat telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia mengatakan, sial, kedua orang ini serangan gabungannya benar-benar gila. Jantung dari seorang dewa jahat telah berdebar-debar dengan sangat kencang dan dia saat ini telah merasakan ketakutan yang muncul di dalam benak hatinya. Memikirkan ketakutan tersebut membuat dewa jahat tiba-tiba saja mengatakan, tidak. Jika terus seperti ini, maka aku pasti akan mati. Meskipun begitu bagaimanapun juga, dewa jahat peringkat ke-6, kesadarannya yang telah disegel di dalam tubuh dari dewa reinkarnasi 6 jalan harus segera dibangunkan. Jika tidak, maka rencana ini akan berakhir dengan kegagalan. Setelah mengatakan hal seperti itu, energi hitam kembali dikeluarkan dalam jumlah yang begitu besar dari dalam tubuh dewa jahat ini. Dan kemudian dia berkata, mata kotoran, keluarlah. Tidak butuh waktu yang lama, energi hitam itu pun langsung berubah menjadi mata hitam yang sangat besar. Dan kemudian pandangan mata tersebut telah memancarkan fluktuasi kehancuran yang tidak pernah bisa dibayangkan. Melihat hal seperti ini membuat Soyen juga langsung mengeluarkan kekuatan iblis dari dalam tubuhnya. Dan kemudian dia mengatakan, mata api suci iblis. Sebuah mata hijau yang juga memiliki sedikit warna emas pada saat ini benar-benar terbentuk dari kekuatan iblis dan juga api suci milik Soyen. Melihat bahwa sebenarnya Soyen telah memaksakan kekuatan di dalam tubuhnya, membuat manusia api reinkarnasi yang berada di sebelah dari Soyen tampak menyadari sesuatu. Dan detik berikutnya dia berseru, Soyen, kau tidak perlu memaksakan kekuatanmu. Soyen pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, senior, tenanglah, aku baik-baik saja dalam hal ini. Selanjutnya Soyen terbatuk, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Jelas dia telah memaksakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Melihat hal seperti itu membuat Yun Yun tiba-tiba saja
segera berteriak, "Soyen, sudah cukup. Aku tidak ingin kau terluka." Dengan kekuatan ini, Soyen hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian dia berkata, "Saat ini kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk mengalahkan dewa jahat itu." Yun Yun hanya bisa mundur dan dia tidak bisa mencegah Soyen yang ingin terus memaksakan kekuatannya saat ini. Detik berikutnya, fluktuasi mata api suci iblis milik Soyen juga telah mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Berbagai ledakan kini telah muncul di dalam tempat ini akibat adanya energi dorongan yang terus-menerus dilakukan oleh raksasa iblis, mulut raksasa, dan juga 6 naga api. Pada akhirnya, dewa jahat juga telah langsung meluncurkan serangan dari mata hitamnya. Hal itu juga diikuti oleh Soyen yang meluncurkan serangan dari mata api suci iblis. Kedua serangan tersebut ini telah langsung berbentrokan satu sama lain dan kemudian duar. Semuanya pun menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat sampai-sampai seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang tidak biasa. Meskipun telah terjadi ledakan yang sangat besar, namun berbagai serangan yang telah mereka munculkan barusan juga belum menyerah satu sama lain. Hal itu masih terus mendorong dan tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Melihat hal seperti ini membuat manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja berkata, "Lelucon ini, mari kita hentikan sekarang juga." Kekuatan sihir semu, telapak tangan, reinkarnasi surga. Berbagai energi yang berwarna emas dan oranye telah dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalam tubuh manusia api reinkarnasi ini, dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi telapak tangan emas yang sangat besar. Energi yang terkandung di dalamnya jelas merupakan energi penghancur dari api suci murni, dan ini sebenarnya merupakan teknik tingkat atas yang telah diciptakan oleh manusia api reinkarnasi. Pada akhirnya, manusia api reinkarnasi yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, dia melambaikan tangan dan kemudian telapak tangan emas raksasa itu pun meluncur dengan sangat cepat, membawa fluktuasi energi penghancur dari api suci, dan tampaknya akan bertabrakan dengan berbagai serangan yang masih saling menahan satu sama lain. Melihat hal seperti itu membuat tubuh dari dewa jahat bergetar hebat. Ketakutan yang tidak terlukiskan telah menyebar di dalam dirinya. Bahkan dia merasa seolah-olah pertarungan ini dirinya akan segera kalah. Dan pada akhirnya tangan api suci raksasa tersebut ini telah langsung menabrak berbagai serangan yang tadinya macet di dalam tempat ini. Dan kemudian boom, dar. Ledakan yang begitu keras muncul di dalam tempat ini. Fluktuasi kekuatan api suci yang sangat kuno sekarang menyebar dalam seketika. Dan ledakan itu juga telah menabrak tubuh dari dewa jahat. Hal ini telah membuat tubuhnya terbakar oleh api suci. Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Senior, sungguh kekuatan serangmu tidak terduga." Kali ini pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada tubuh dewa jahat yang telah terbakar. Berbagai energi hitam yang keluar dari dalam tubuhnya telah dimurnikan begitu saja. Dan itu membuat dewa jahat ini hanya bisa meraung penuh dengan kesakitan. Meskipun dewa jahat ini memiliki tubuh abadi, tapi jika hal seperti itu dibombardir dengan kekuatan api suci yang tiada henti, lama-lama juga pasti akan hancur menjadi debu. Dan apa yang disebut sebagai keabadian hanya sebuah lelucon saja. Fluktuasi ledakan terus menyebar di dalam tempat ini, dan berbagai hal yang berbau ras jahat asing telah dimurnikan dalam seketika. Secara perlahan, tubuh dari dewa jahat juga terlihat meleleh dan dia hanya terus-menerus berteriak tanpa henti. Jika seperti ini berlanjut dalam kurun waktu tertentu, maka tubuhnya akan benar-benar lenyap. Dewa jahat telah merasa kekuatan keabadian di dalam tubuhnya juga telah mulai melemah. Tanpa berpikir panjang lagi, dewa jahat itu langsung mengeluarkan energi hitam dari dalam dadanya. Dan kemudian hal seperti itu memberikan fluktuasi penolakan pada kekuatan api suci yang telah membakar tubuhnya ini. Hal itu dilakukan sambil berkata, "Sial, aku tidak boleh kalah dalam hal ini." Sementara manusia api reinkarnasi ketika menyaksikan hal seperti itu, dia hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sebenarnya bola energi hitam itu adalah
Sementara Soyen yang juga merasa bahwa bola energi hitam ini bukan sesuatu yang biasa, maka dia berniat untuk bisa menghancurkannya karena ditakutkan akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Soyen pun tiba-tiba saja berkata, "Kekuatan Gunung Iblis, keluarlah!" Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen telah menyembur keluar, dan itu berubah menjadi gunung iblis yang cukup besar. Hal ini akan memberikan tekanan kepada tubuh dari dewa jahat yang masih terus terbakar oleh api suci. Sementara sang dewa jahat kini hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Dasar kalian orang bodoh. Matilah kalian bersama dengan diriku di dalam tempat ini. Karena kalian yang memaksaku, maka aku akan menyeret kalian semuanya ke dalam neraka." Tubuh dari dewa jahat telah langsung membengkak karena dia sebenarnya juga berniat untuk melakukan penghancuran diri di dalam tempat ini. Melihat hal seperti itu membuat raut wajah dari manusia api reinkarnasi berubah menjadi sangat jelek, karena dia tahu peledakan diri dari tubuh seorang dewa jahat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kali ini manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja mengatakan, "Soyen, hancurkan tubuhnya. Jangan sampai dia melakukan peledakan diri." Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan dan kemudian gunung iblis ini telah langsung meluncur dengan sangat cepat. Sementara dewa jahat hanya tersenyum sambil mengatakan, "Manusia api reinkarnasi dan juga Soyen pemimpin wilayah api yang tidak berujung, aku memang benar-benar meremehkan kekuatan dari kalian berdua. Tapi apakah dengan menghancurkan tubuh ini kalian bisa menghentikan rencana dari ras jahat asing? Bermimpi saja kalian itu." Mendengarkan ucapan seperti itu membuat Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata di dalam hati, apa sebenarnya yang telah direncanakan oleh orang ini? Sang dewa jahat tiba-tiba saja berteriak dengan menggunakan tubuh dewa jahat, "Mari kita mati sepenuhnya di dalam tempat ini. Meledaklah! Raja, aku harap pengorbanan diriku mampu membangunkan dirimu dan kemudian tunjukkan kekuatan asli dari ras jahat asing kita. Kalian semuanya harus mati. Cepat atau lambat suatu hari nanti ras jahat asing akan menaklukkan dunia 1000 besar." Pada akhirnya, tubuh dari dewa jahat yang telah membengkak ini telah benar-benar meledak, dan kemudian gunung iblis milik Soyen juga telah mengalami kehancuran ketika terkena fluktuasi ledakan yang sangat menakutkan. Selanjutnya, Soyen bersama dengan manusia api reinkarnasi telah menggunakan kekuatan di dalam tubuh untuk memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan juga Yun Yun. Mereka berdua untuk saat ini tidak memperhatikan adanya pergerakan dari bola hitam yang tadinya dikeluarkan oleh dewa jahat sebelum dia melakukan peledakan diri itu. Dan kali ini bola hitam tersebut telah meluncur ke arah atas untuk keluar dari dalam jurang ini. Yun Yun telah mengetahui pergerakan dari bola hitam itu, dan kemudian dia pun berkata, lihatlah apa itu sebenarnya yang telah meluncur ke arah atas." Soyen tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya itu adalah inti energi yang telah dikeluarkan oleh pemuda berjubah merah yang telah merasuki tubuh dari dewa jahat. Manusia api reinkarnasi kemudian mengatakan, "Soyen, cepat kejar itu. Aku selalu merasa bahwa hal ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak terduga." Soyen pun hanya bisa mengangguk, dan detik berikutnya mereka bertiga ini telah langsung meluncur untuk mengejar bola energi hitam yang telah melesat dengan cepat meninggalkan jurang ini. Dan sepertinya tujuan dari bola energi hitam itu adalah tubuh dari dewa reinkarnasi 6 jalan. Dan pada akhirnya bola energi hitam telah benar-benar tiba di dalam aula utama dari istana ini sebelumnya. Lalu hal itu pun meledak dalam seketika. Berbagai fluktuasi energi yang cukup tirani ini telah menyebar, dan kemudian hal seperti itu menyinari tubuh dari dewa reinkarnasi 6 jalan. Melihat hal seperti ini membuat raut wajah manusia api reinkarnasi menjadi sangat jelek. Bahkan matanya juga telah menyusut. Sentuhan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini telah muncul di dalam hatinya. Bola energi hitam yang telah meledak ini berubah menjadi fluktuasi energi aneh dengan beberapa warna, dan kemudian secara perlahan energi itu pun masuk ke dalam tubuh dewa reinkarnasi 6 jalan yang masih duduk terdiam sambil memejamkan matanya di atas kursi tahta. Kekuatan yang tampak tidak memiliki penghancur itu pun kali ini
seolah-olah adalah energi pemanggilan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu juga tidak berakibat fatal kepada Soyen dan juga yang lain, tapi hal itu telah membuat tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang telah duduk dengan tenang seolah-olah bergetar dengan cara yang aneh. Jari-jarinya yang selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ini tidak bergerak sama sekali, itu telah menunjukkan pergerakan. Bahkan kelopak matanya juga sedikit berkedut. Berbagai energi hitam saat ini secara perlahan telah muncul dari dalam tubuh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Tang Feng yang berada di tempat persembunyian ketika menyaksikan adegan seperti ini, dia pun sedikit tersenyum sambil mengatakan, apakah puncak acaranya pada akhirnya tiba juga apabila kesadaran dari Dewa Jahat peringkat ke-6 yang berada di dalam tubuh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan itu terbangun sepenuhnya, maka Soyen, kau tidak akan pernah bisa kabur dari dalam tempat ini, dan kalian semuanya pasti akan mati. Satu-satunya pemenang masih akan kembali kepada diriku, yaitu Tang Feng. Tangan dari seorang Tang Feng pada saat itu telah memegang sebuah benda yang cukup aneh, dan benda itu telah melepaskan sebuah kekuatan yang cukup misterius, melindungi tubuh dari seorang Tang Feng dari kekuatan ras jahat dan juga kekuatan api suci. Bahkan keberadaannya di dalam tempat ini juga tidak diketahui oleh siapapun. Pandangan mata dari Soyen ketika dia menyaksikan fluktuasi energi aneh telah masuk ke dalam tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Hal ini membuat Soyen menoleh pada manusia api reinkarnasi sambil berkata, "Senior, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Manusia api reinkarnasi itu kemudian menjawab perkataan dari Soyen, "Semuanya sudah terlambat. Fluktuasi energi yang cukup misterius itu telah memasuki tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, dan kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kau harus berhati-hati. Aku samar-samar bisa merasakan adanya sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang telah kita lakukan di dalam perlawanan melawan tubuh dari Dewa Jahat." Mendengarkan ucapan dari manusia api reinkarnasi ini membuat Soyen bersama dengan Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Pandangan mata dari ketiganya saat ini terus melihat pada tubuh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang masih duduk di kursi tahtanya itu. Tiba-tiba saja cahaya 7 warna kini telah langsung menyebar di dalam tubuh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, dan hal ini telah memberikan tekanan yang sangat mengerikan terhadap Soyen, Yun Yun, dan juga manusia api reinkarnasi. Secara perlahan, tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan yang tadinya duduk kini telah langsung berdiri, dan pandangan matanya juga mulai terbuka. Energi-energi hitam yang berada di dalam tempat ini semuanya telah langsung berubah menjadi roh-roh jahat. Mereka langsung menunduk, memberikan penghormatan, dan seolah-olah telah menyambut kembalinya sang dewa jahat mereka. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi telah langsung menyusut, dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Orang ini sebenarnya adalah pangeran jahat yang kotor, di mana kesadarannya telah menguasai tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan." Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat raut wajah Soyen bersama dengan Yun Yun telah berubah menjadi sangat jelek. Dan kali ini Soyen berusaha untuk melindungi Yun Yun di belakangnya sambil melihat pada manusia api reinkarnasi, dan dia bertanya, "Senior, seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Jahat peringkat ke-6 itu semasa dia hidup?" Kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen seolah-olah bergejolak dan tidak takut pada siapapun. Semakin kuat lawannya, sepertinya kekuatan iblis ini semakin tertantang. Manusia api reinkarnasi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ketika aku bergabung dengan Tuan dan bertarung melawan Dewa Jahat peringkat ke-6 itu, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-6. Sementara Tuan sendiri kekuatannya hanya berada di setengah reinkarnasi ke-6. Namun dia mengendalikan api suci peringkat ketiga, yaitu diriku, dan kita cukup beruntung pada saat itu bisa mengalahkannya. Meskipun tidak mampu memusnahkan, tapi kita telah mampu menyegel Dewa Reinkarnasi 6 Jalan dengan cara memisahkan tubuh fisik dan juga kesadarannya, di mana tubuh fisiknya sendiri telah ditekan di dalam jurang barusan, sementara kesadarannya telah ditekan di dalam tubuh dari Tuan." Ketika mengatakan hal seperti ini, raut wajah dari seorang manusia api reinkarnasi telah berubah menjadi sangat serius. Jelas
dia tidak ingin berhadapan dengan dewa jahat peringkat ke-6 karena dia telah membayangkan pertempuran saat itu benar-benar sengit dan sekarang dewa reinkarnasi 6 jalan sudah tidak ada. Bagaimana caranya dia melawan dewa jahat peringkat ke-6 ini? Iblis Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Senior, mungkin kita harus mencoba melakukan pertempuran terlebih dahulu. Lagi pula kondisinya hanya secuil kesadaran. Aku khawatir kekuatan aslinya belum mencapai peringkat setengah reinkarnasi ke-6. Melihat keoptimisan dari seorang Soyen membuat manusia api reinkarnasi cukup kagum, tapi sebenarnya dia juga tidak yakin bisa mengalahkan sedikit kesadaran yang telah merasuki tubuh dewa reinkarnasi 6 jalan, karena pertempuran saat itu bisa dikatakan hanyalah sebuah keberuntungan. Namun kali ini sepertinya akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat sulit bagi mereka. Yun Yun yang sejak tadi diam saja tiba-tiba saja bertanya, "Senior, mungkinkah dewa reinkarnasi 6 jalan telah benar-benar mati sepenuhnya? Barangkali ada hal tersisa yang telah dia tinggalkan." Mendengarkan pertanyaan dari seorang Yun Yun membuat manusia api reinkarnasi hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia tidak terlalu yakin dalam hal ini. Sementara Soyen tiba-tiba saja melambaikan tangannya dan sekarang sebuah peta telah muncul di telapak tangan dari Soyen. Di dalam peta tersebut ada setengah bayangan dari api reinkarnasi ke-6 yang berbentuk rubah emas. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, "Senior, aku tidak tahu apakah benda ini bisa dipergunakan atau tidak." Detik berikutnya, pung! Fluktuasi energi yang sangat jahat menyebar dari dalam tubuh dewa reinkarnasi 6 jalan yang sudah dikuasai oleh dewa jahat peringkat ke-6. Matanya yang terbuka kini telah langsung melihat pada dirinya sendiri dan kemudian tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, dewa reinkarnasi 6 jalan, pada akhirnya aku bisa kembali bangkit di dalam dunia ini setelah tersegel dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya, dan kali ini pemenangnya tetap diriku." Detik berikutnya pandangan mata dari dewa reinkarnasi 6 jalan yang sudah dikuasai dewa jahat peringkat ke-6 ini melihat pada bagian bawah dari tempat ini, dan dia bisa merasakan bahwa tubuh dewa jahatnya telah dihancurkan, dan hal itu telah membuat dirinya segera berkata, "Apakah sebenarnya tubuh dewa jahat milikku telah benar-benar hancur?" Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari dewa reinkarnasi 6 jalan melihat pada roh-roh jahat yang telah berada di dalam tempat ini, dan kemudian dia berkata, "Baiklah, hari ini mungkin aku harus menggunakan beberapa kekuatan dari kalian untuk memberikan penghormatan kepada dewa ini dan juga menghancurkan sisa segelnya supaya aku bisa keluar sepenuhnya dari dalam tempat ini, dan kalian tidak perlu khawatir, aku juga akan membawa kalian semuanya keluar dari tempat yang busuk." Namun sebelum hal itu dilakukan, masih ada beberapa hal lain yang harus kuselesaikan secara penuh. Mendengarkan kata-kata dari dewa reinkarnasi 6 jalan yang telah dirasuki oleh dewa jahat membuat roh-roh jahat yang berada di dalam tempat ini hanya bisa bersorak penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun juga roh-roh jahat yang merupakan para ras jahat asing yang telah tersegel di dalam tempat ini, apabila itu sampai keluar, maka pasti sudah bisa dipastikan menimbulkan bencana yang tidak ada habisnya. Detik berikutnya pandangan mata dari dewa reinkarnasi 6 jalan melihat pada manusia api reinkarnasi surgawi sambil berkata, "Reinkarnasi surga, apakah kau tetap berada di dalam tempat ini atas kemauanmu sendiri, atau kau melakukannya atas perintah dari dewa reinkarnasi 6 jalan?" Mendengarkan ucapan seperti itu membuat manusia api reinkarnasi surga hanya bisa tertawa. "Raja jahat yang kotor, kita pada saat itu telah berhasil mengalahkan dirimu dan juga menekanmu di dalam tempat ini. Tapi sekarang, karena kau telah muncul, maka kita akan melenyapkanmu sepenuhnya." Manusia api reinkarnasi surga mengatakan hal seperti ini sambil menggenggam sebuah peta yang telah diberikan oleh Soyen. Sementara dewa reinkarnasi 6 jalan yang tubuhnya telah dikuasai oleh dewa jahat ke-6 kali ini segera berkata, "Kau ingin melawan diriku? Apakah sebenarnya kau tidak sadar bahwa sesuatu ini berada di luar kemampuanmu? Hari ini, karena aku telah muncul kembali
maka akulah yang akan membuatmu mati sepenuhnya. Setelah mengatakan hal seperti itu secara perlahan, tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ini melangkah maju menuju kehampaan, dan kemudian lingkaran cahaya 7 warna telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu memancarkan gelombang-gelombang yang sangat aneh. Lalu gelombang itu pun mendistorsi seluruh tempat ini. Berbagai layar bintang-bintang ini telah muncul secara tidak terduga, dan seolah-olah semua kekuatan yang berada di dalam tempat ini telah ditekan sehingga hal itu seperti tidak berfungsi. Merasakan hal seperti ini membuat Soyen, Yun dan juga manusia api reinkarnasi, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga manusia api reinkarnasi serta Yun mampu mengatasi kesulitan yang telah muncul saat ini? Karena kesadaran dari Dewa Jahat peringkat ke-6 telah menguasai tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.